warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqa wa amraqna iyyakum. Warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulmatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa inna khairu hadis kitabullah wa khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa bi sanad al muttasil ila al hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahmal mu'ti wa nafa'ana bihi bi ulumi ada alaina barakatihi wa asrarihi bi khan fid darin amin. Qala rahimahullah radhi anhu saiki apa bab ya. Di bab ya. Nomor 267. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfaduni fi ashabi qala Rasulullah ikhfaduni fi ashabi wa ashari faman hafidhani fihim hafidhahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah wa man lam yakhfadni fihim takhallallahu anhu wa man takhallallahu anhu ausyaka ayyakhudahu. Rawal Baghawi wa Abu Nu'aim fil Ma'rifah wa Ibnu Asakir an Iyad al-Ansari had. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfaduni padha ngreksa sira kabeh ni ingsun. Ihfaduni padha ngreksa sira kabeh ni ing ingsun fi asabi ing dalem pira-pira sahabat ingsun.
Fi ashabi ini baru sahabat ingsun, maksudnya muliakan sahabat-sahabatku. Jaga kemuliaannya. Tempatkan pada tempatnya kehormatan. Jangan sampai ada caci maki terhadap sahabat. Wa ashari lan pira-pira maratuwa. Maksudnya sifat sing nyerupani dulur lan keluarga. Maratua itu sifat yang menyerupai ayah, ibu dan saudara. Maksudnya umumnya maratua, mantu itu disebut sihir. Wa ashari lan pira-pira maratua ingsun. Faman mengkote sapane wong iku hafidho lamun ngreksa sapa man ni ing ingsun. Faman mengkote iku hafidho lamun ngreksa sapa man ni ingsun fihim ing dalem ashabi lan ashari. Fihim dan ashabi lan ashari hafidho mongko ngreksahu ing man sapa Allah taala hafidho mongko ngreksa hu ing man sapa Allah taala fid dunya dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa man lan taisapani wong lam yakhfat lamun ora ngreksa sapa man ing ingsun, tidak menghormati saya dalam urusan sahabat dan mertua saya, kata Rasulullah, fihim indam ashabi asari wa man tasaqalam yakhfat lamun orang ngreksa sapa ingsun fihim dalam ashabi asari takhalla mongko mingu sapa Allah ngelepas takhalla mongko mingu sapa Allah anhu songkoman dibiarkan diumbar dalam kesesatan. Wa man tasiku takhalla lamun mengu sapa Allah anhu sokoman ngelepasno tidak diberi keamanan dan jaminan oleh Allah ausaka mongko cepet meh ausaka mongko cepet uta meh apa ya khuda yento nyiksa ayak khuda yento ngalap utawa nyiksa sapa Allahu ing man ayak khudain to nyiksa to ngalap sapa Allahu ing man rawahu al-Baghawi wa Tabarani wa Abu Nuaim ya Tokba wa Abu Nuaim fil Ma'rifat dalam kitab Ma'rifat wa Ibnu Asakir lan Imam Ibnu Asakir perawinya an Iyad sangka Iyad Al-Ansori kang bangsa Ansori. Al-Ansori kang bangsa Ansori. Sanad hadis ini dhaif. Cuma isinya penting. Ya. Isinya penting. Isinya penting. Karena perawi-perawinya itu perawi yang siqah. Perawi yang siqah. Hadis ini, hadis nomor 267, peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua umatnya menjaga kemuliaan Rasulullah SAW dalam urusan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para mertua Rasulullah SAW. Ini sepertinya isyarat pada kelompok-kelompok Syiah, karena Syiah ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah kecuali sahabat Ali ya khususnya itu termasuk Sayyidah Fatimah itu dianggap sesat semua, termasuk mertua Rasulullah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah, ini sepertinya ini katakanlah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menembus kelompok-kelompok orang yang memang tidak suka, orang yang menyelai, tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
kemungkinan mereka yang merendahkan sahabat, merendahkan mertua Rasul, sebetulnya merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya hanya karena mungkin tidak berani, tapi memang ada kelompok mereka yang menganggap malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu. Mestinya wahyu itu diturunkan pada sahabat Ali, keliru ke kanjeng Nabi Muhammad. Lah ini kan kurang ajar. Pemahaman yang begini ya sudah keterlaluan. Kok sampai menyalahkan. Lah kalau Jibril salah, ya bisa menyalahkan Allah atas perintah Allah. Kalau sudah menyalahkan Allah, ya tidak beragama mereka sudah. Ya, tidak beragama mereka. Jadi penting apa yang didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua kita terima, ya. Semua kita imankan, kita jalankan, jangan sampai ada unsur-unsur merendahkan, menghina kepada siapapun yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Apalagi sahabat-sahabat yang seperti itu, dengan sahabat yang katakan kalau ada sahabat yang paling krucil, paling menjadi sahabat paling baru, belum banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum banyak mereka-mereka itu kumpul dengan Rasulullah karena baru, itu pun ya tidak bisa kita tandingi. Ya, ulama manapun tidak akan bisa menandingi. Karena apa? Karena mereka sudah pernah ketemu Rasulullah, pernah memandang wajah Rasulullah, bahkan mungkin satu majelis dengan Rasulullah SAW. Ini yang tidak bisa ditandingi. Ini yang tidak bisa ditandingi. Maka di saat Syekh Abdul Qadir Jailani ditanyai tentang hadis ada sahabat yang kencing di pojok masjid, lalu oleh sahabat-sahabat yang lain mau digarap, ya. Di saat majlis taklim Rasulullah mau dipukulilah, Rasulullah melarang, jangan, biarkan sampai tuntas kencingnya. Setelah itu ambilkan timba, ya, berisi air, siramkan. Nah ini otomatis Rasulullah juga memberikan pelajaran bahwa kencing itu najis, cara mensucikan seperti itu. Lah masjid Rasulullah SAW waktu itu tidak ada keramik, tidak ada tekel, yang ada hanya kerikil-kerikil. Jadi kalau disiram air, airnya ke bawah, meresap ke bawah, jadi suci lagi. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Imam Abil Qasim Al-Junaidi yang pegang lisensi ketorikoan yang terkenal namanya, dibanding dengan terompahnya, dengan sandalnya sahabat yang kencing di pojok masjid, itu masih mulia terompah atau sandalnya. Kenapa? Karena terompahnya sahabat yang kencing itu pernah diajak sowan kepada Rasulullah, ya, pernah diajak satu majelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan imam besar ini yang diakui oleh dunia, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengakui, ini tidak pernah kumpul satu majelis, tidak pernah secara zahir liqo, katakanlah, ya, apalagi menyerap ilmu Rasulullah secara langsung. Mungkin di luar itu iya, tapi tidak seperti yang dialami oleh. Jadi trompa ini sangat istimewa. Karena apa? Karena diajak sowan ke Rasulullah. Bahkan mungkin trompa ini pernah menginjak bekas-bekas teracak, bekas-bekas kaki Rasulullah yang menginjak di kota Madinah, di pasir, di kerikil, mana yang pernah diinjak. Trompahnya sahabat ini pernah nginjak itu. Artinya pernah ketemu dengan debu-debu
dengan kerikil-kerikil yang pernah diinjak atau yang ketemu dengan, katakan walaupun dengan terompah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja tidak bisa diungguli. Jadi kita hati-hati ya dengan kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mertua Rasulullah, para istri-istri Rasulullah. Ya, ini kita hati-hati, jaga kehormatan mereka. Jangan sampai keluar kata-kata tidak senonoh, tuduhan-tuduhan, ya, atau mengumpat dan sebagainya. Ya. Nah, jangan, ini bisa murtad, kita bisa keluar dari Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang menjaga para beliau-beliau, sahabat dan mertua-mertua Rasulullah SAW, maka dijamin dia akan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Artinya cintailah sahabat, cintailah para mertua Rasulullah SAW. Ada jaminan mereka akan dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga kehormatan sahabat Rasulullah, para mertua Rasulullah SAW, oleh Allah dilepas dia. Maksudnya ditegakan oleh Allah, dilepas. Allah sudah tidak memperhatikannya. Ya. Artinya orang ini, mereka itu berkutat di dalam kesesatan terus. Ya, selalu dalam kesesatan, semua langkah-langkahnya dan kesesatan terus. Bisa juga ini merupakan doa dari Rasulullah. Doanya apa? Barang siapa yang menjaga, menghormati sahabat dan para mertua Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, didoakan dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjaganya, didoakan celaka. Ya, ini bisa isi man hafidhani fihim. Hafidhah itu bisa berupa doa, bisa penjelasan, peringatan keras juga. Ya, nah, kalau orang yang sudah ditegakan oleh Allah, dibiarkan Allah, wah ya, tinggal menanti kapan datangnya sanksi dari Allah, dan cepat sekali itu sanksinya karena sudah dibiarkan oleh Allah. Jadi makanya di sini dia berkata ausyaka ayyakhuda. Ya, cepat sekali Allah akan menghukum mereka, dan hukuman Allah alimun syadid, inna akhdahu alimun syadid. Hukuman Allah itu luar biasa, keras dan beratnya. Ya, ini hadis ini yang nomor 267 kalau kita tengok di Jam'ul Jawami'nya Imam Suyuti, maksudnya di asal usul Jami'is Shaghir, ini nomornya nomor 828. Kalau kamu mencari hadis di Jam'ul Jawami' atau Al-Jami'ul Kabir nya Imam Suyuti, itu nomornya 828. Ya, 828. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Baghawi, Abu Nu'aim, Ibnu Asakir, dari sahabat Iyad Al-Ansari. Dari sahabat Iyad Al-Ansari. Ya, At-Tabarani, Al-Baghawi, Abu Nu'aim, Ibnu Asakir, Iyad. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhfu asy-syawarib. Ukhfu asy-syawarib rawahu Mim Taqaf an Ibnu Umar tahwil
Rawu Aindal an Abi Hurairah. Ukhfu asyawarib waqful lihi. Waqful liha. Ada ya? Ada. Akhfu syawarib waqful liha. Ada. Ukhfu atau akhfu bisa dibaca akhfu, bisa dibaca ukhfu. Ya. Bisa dibaca ukhfu, bisa dibaca akhfu. Kalau akhfu dari madi akhfa. Kalau ukhfu dari yakhfa, khafa yakhfu. Ukhfu nyukura sira kabeh asyawarib. Ngetok sira kabeh asyawarib. Asyawarib ing pira-pira brengos. Asyawarib ing pira-pira brengos. Asyawarib ing pira-pira brengos. Waqfu lan ngumbara sira kabeh al-liha ing pira-pira jenggot. Waqfu lan ngumbara biarkan tumbuh ya al-liha ing pira-pira jenggot. Rawamim Imam Muslim sahih, Tirmidzi qaf ya, muttafaq alaih Ani Umar bin Khattab, dari hadisnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Takhwil ada riwayat lain Aindal an Abi Hurairah. Aindal an Abi Hurairah. Aindal ini Ibnu Adi ya. Aindal ini Ibnu Adi an Abi Hurairah. Hadis nomor 268. Perintah Rasulullah SAW berngos kumis kalian agar dipotong. Yang dimaksud ukhfu atau akhfu agar kalian memotong berngos. Dipotong pucuk-pucuknya yang menutupi bibir ini agar diratakan, dipotong, diratakan. Ya. Agar diratakan. Memang kata akhfu ini sebetulnya mencukur habis. Ikhfa bil ha ya, bukan bil kha. Ini mencukur habis, menghabiskan. Tapi di sini yang dimaksud memotong, memangkas. Memangkas daripada kumis yang menutupi bibir ya. Kumis yang menutupi bibir. Ini yang dimaksud, sehingga bibirnya tampak. Sehingga bibirnya, kan ada orang kumisnya yang tebal sampai bibirnya tidak tampak. Ya, ini biasanya bagi mereka-mereka yang punya gen-gen khusus. Ya. Kalau Indonesia jarang. Ya, jarang punya kumis yang lebat, yang tebal itu jarang. Kalau orang Asia, Indonesia dan itu ya jarang sekali gitu. Ya ada yang kumisen ya tidak setebal kumis yang dimiliki seperti orang India, orang Pakistan dan orang Bangladesh, orang-orang Eropa tidak seperti itu. Bahkan kebanyakan kumis-kumis di Indonesia itu kumis variasi. Hanya 12 butir ya. Jenggot termasuk gitu. Dulu ada sebutan, saya masih kecil itu mendengar ada sebutan kumisnya Ho Chi Minh. Kumis Ho Chi Minh. Kumis Ho Chi Minh itu tumbuh di pinggir saja, panjang. Ya, yang tengah tidak tumbuh, hanya pinggir saja panjang, memanjang begini. Dikenal dengan kumis Ho Chi Minh. Jadi Islam
memerintahkan agar kumis-kumis ini diratakan, dirapikan, sebetulnya ada faedah. Ya, ada faedah. Ada faedah. Jadi karena bukan dicukur ya kumis ya, karena ini bisa menghalangi sebagai benteng kuman-kuman ini biar tidak masuk ke hidung, bisa di stop di kumis-kumis itu tadi. Jadi bulu-bulu yang ada di muka ini punya faedah-faedah antara lain seperti itu. Ya, jadi jangan dicukur habis kalau kumis, ya potong saja pucuk-pucuknya itu yang menutupi bibir. Itu malah menambah manisnya wajah, menambah bagusnya wajah. Hal ini untuk agar berbeda dengan orang-orang Majusi. Kalau orang Majusi itu biasanya kumisnya dicukur habis. Ya, kita sulit menemukan orang Majusi punya kumis. Bukan berarti tidak punya kumis, dicukur habis. Itu. Hadis ini sahih, Muslim, muttafaq alaih, Tirmidzi dari sahabat Abdul Umar, ada riwayat lain, sanad lain Ibnu Adi dari Abu Hurairah. Kalau dalam Jami'ul Kabirnya hadisnya nomor 835. Kalau ingin tahu, ingin membuat perbandingan, hadis nomor 835. Itu di Jami'ul Kabir. Nanti ada beberapa riwayat yang menambah penjelasan, antara lain khaliful musyrikin atau khaliful yahud, ya, atau khaliful majus. Tapi maksudnya sama. Jadi agar kumis ini dipotong, bukan dicukur, untuk berbeda dengan orang Majusi, orang musyrik, ya, orang Yahudi, agar berbeda dengan mereka-mereka itu. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhfu atau akhfu ya. Kalau akhfu berarti dari madi akhfa, yukhfi. Kalau ukhfu ya dari khafa yakhfu. Ukhfu padha motong ngguti ngosro kabeh asyawari ba ing pira-pira brengos. Waqfu lan ngumbara sira kabeh. Waqfu lan ngumbara sira kabeh. Waqfu lan ngumbara sira kabeh al-likha ing pira-pira jenggot. Waqfu lan ngumbara al-likha ing pira-pira jenggot. Wala tasabbahu lan aja padha nyerupani sira kabeh bil yahudi kelawan Yahudi. Wala tasabbahu lan aja padha nyerupani sira kabeh bil yahudi kelawan Yahudi. Dalam lafaz lain riwayat Ibnu Hibban, kata Yahud ini diganti kata Majus. Juga di riwayat lain kata Majus ini atau kata Yahud diganti dengan musyrikin. Bahkan ada riwayat lain semuanya diganti dengan kata Kisra. Ya, wala tasabbahu bil Kisra, bi Kisra. Wala tasabbahu bi Kisra. Kisra itu ya termasuk orang-orang yang beragama Majusi. Ya, zaman kekaisaran. Zaman kekaisaran. Rawahu Tahawi an Anasin bin Malik. Hadis ini memerintahkan seperti tadi agar kumis digunting, tidak dihabisin, ya.
lalu jenggotnya dibiarkan, diingu. Tapi ya diatur yang baik. Kadang ada orang hanya karena melaksanakan ngingu jenggot dibiarkan, ya, tidak diurus, sehingga tampaknya tidak pantas lah. Pokoknya usahakan yang pantas. Tujuannya itu untuk agar umat Islam ini umat yang pantas dan menarik. Kalau jenggotnya dibiarkan, ini orang nanti banyak ingat pada kambing-kambing yang ada di lagi kok podo ambek wedhusku mana. Jadi akhirnya mengingatkan kesedihan kambingnya yang disembelih atau yang hilang karena jenggotnya sama. Jadi intinya itu perbuatan orang Yahudi, orang musyrikin, orang Majusi, orang-orang Kisra, kaisar, kekaisaran. Nah, ini agar berbeda. Nah, ini lah ya, penting berbeda itu. Jadi kita mengupayakan agar kita ada bedanya dengan orang lain. Karena orang yang niru-niru, menyerupai, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paling tidak hatinya ada kecocokan. Kalau cara berpakaianmu, cara apapun kamu niru orang-orang ghairul mukminin, berarti hatimu ada kecocokan. Hatimu ada kecondongan dengan mereka. Nah, ini yang berbahaya, kecondongan dan kecocokan ini. Makanya dulu awal-awal Indonesia ini merdeka atau masih dijajah ya, masih dalam penjajahan, ulama-ulama kita mengharamkan pakai pantalon, pakai celana, pakai dasi. Bahkan dulu cukur rambut saja dilarang. Karena itu perilaku atau kebiasaan orang-orang Belanda, orang-orang penjajah. Rambutnya klimis, cukur. Jadi orang dulu itu rambutnya panjang-panjang. Hanya karena berbeda gitu. Supaya beda. Setelah merdeka tentu ilatnya hilang, maka hukumnya pun juga berubah. Ini. Nah, jadi sekarang banyak orang pakai celana, pakai dasi, ya. Kalau dulu dilarang. Tujuannya itu tadi, agar tumbuh rasa kebangsaan, semangat. Ya. Wabilekol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufu asyawarib. Karena hadisnya masih sama, jadi saya baca lagi. Waqful liha wantafus sya'r alladhi fil anaf atau fil unuf. Ufu padha nyukura guntinga sira kabeh asyawarib ing pira-pira brengos. Waqfu lan ngumbara sira kabeh aliha ing pira-pira jenggot. Wantafulan padha njabuton sira kabeh asy'ar ing rambut. Alladhi sya'r fil unuf wa fi riwayatin fil anaf. Kalau ada yang fil anaf sama dengan fil unuf. Alladhi sya'r fil anaf indon pira-pira irung. Dadi bulu hidung ini dijabuti gitu lah. Rawu Aindal Ha'ba an Amri bin Syu'aib an Abi an Jaddihi. Ini hampir sama dengan tadi, perintah supaya kumis dipotong, jangan dihabisin. Lalu jenggotnya dibiarkan tapi diatur yang baik. Ya. Lalu bulu-bulu yang ada di hidung ini dijabuti. Biar tidak kuman-kuman ini tidak menjadi sarangnya kuman. Kok corona ini kan kebanyakan virus itu kan sembunyinya di hidung. Ya.
Sebelum turun ke paru-paru, ini sekian hari, 2-3 hari ini sembunyinya di hidung. Itu. Makanya penting kalau wudu berkumur dan istinsak nyesep banyu irung disemprotkan. Agar kuman-kuman itu ikut rontok. Kalau bisa bisa menyentuh tenggorokan lalu dibuang gitu. Makanya swab antigen itu kan yang diambil ini cairan yang ada di ujung hidung ini, cairan yang ada di hidung ini. Di sini memang tempatnya. Lah kalau kita sering-sering istinsak, kita semprot, insya Allah aman. Jadi hadis ini sama dengan keterangan-keterangan tadi. Wa bi ilaikol ahaqqu ma sallaitum ala atfalikum rotahawi haqqahan. Ahaqquma utawa luwih wajibe utawa luwih berhake perkara salat jenazah. Ahaqquma utawa luwih berhake salat jenazah, isinya itu ya jenazah. Salat jenazah. Sallaitum kang padha salat sira kabeh iku ala atfalikum ing atase pira-pira bocah sira kabeh, anak sira kabeh. Iku ala atfalikum ing atase pira-pira bocah sira kabeh. Rautahawi Haqqaf anil Barra bin Azib. Jadi salat jenazah itu wajibnya wajib kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada sebagian yang sudah melakukan, yang lainnya gugur. Ya, yang lainnya gugur. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, semua dosa. Jadi kalau ada satu saja yang melakukan, memenuhi syarat, maka bisa menggugurkan yang lain. Lah, untuk kewajiban ini, manakala ada jenazah, sholat jenazah kepada anak-anak kecilnya, putra putrinya, ya, bahkan bayi yang baru lahir dalam keadaan sempurna, atau yang keguguran, ya, ini yang lebih didahulukan untuk disolati adalah anak-anak tersebut daripada yang lain. Ini dohirnya hadis ini seperti ini. Jadi manakala ada anak-anak kecil yang meninggal dunia, bahkan sampai anak yang keguguran, selama dia bisa menangis, bisa mengeluarkan suara, maka wajib disolati. Ya, lahir, menangis, itu sudah ada kewajiban disolati. Ini lebih berhak daripada nyolati yang lain. Lebih berhak. Bukan berarti yang lain tidak wajib, tapi ini yang lebih berhak untuk disolati. Hadis ini memang disebutkan hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Itu tapi tentang hukum sudah kita ketahui di kitab-kitab fikih kita, ya seperti itu, seperti keterangan itu tadi. Seperti keterangan itu tadi. Wa bi ilaikal ukhilla adz-dzahab wal harir li inasi ummati wallahu alam bismillahirrahmanirrahim bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anakallahu bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة واغفر لكل حوبة استر لنا الأمرات وآمن الروعات واغفر ربي ونور دينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتسام منا